Oke guys, kita akan belajar bersama kali ini tentang pokok bahasan dari manajemen keuangan satu, yaitu adalah nilai waktu uang atau biasa dikenal dengan istilah keuangannya adalah time value of money. Oke. Nah, tujuan keuangan itu sebenarnya dari keuangan itu adanya kebebasan keuangan atau financial freedom. Konteksnya bisa bermacam-macam. Di sini ada kata-kata berhasil, artinya mungkin bisa saja merujuk kalau orang ingin mendapatkan sesuatu, dia berhasil mendapatkan sesuatu. Seseorang juga bisa merasa aman, artinya dia tidak ada ancaman atas kondisi keuangan dia. Dia di next time dia mungkin bisa pensiun dengan layak, dia bisa punya penghasilan tetap seperti itu. Ada juga yang dalam konteks ini adalah kaya, ya. Kaya, orang merasa kaya, kemudian juga akhirnya orang akan merasa bahagia. Nah, alat dalam perencanaan keuangan yang kita bahas kali ini itu adalah konsep nilai waktu uang. Jadi konsep dari uh, times value of money. Jadi konsep nilai waktu uang ini penting untuk dipertimbangkan dan diterapkan dalam pengambilan keputusan, khususnya di bidang keuangan. Misalkan, pertimbangan keputusan-keputusan struktur keuangan perusahaan, atau dalam hal ini di dalam suatu perusahaan bisa saja kita sebagai manajer keuangan menentukan berapa sih besarnya modal yang kita butuhkan dan apakah kita butuh pinjaman dan berapa sih strukturnya, modal sendiri berapa, yang pinjam berapa. Nah, itu kita bisa buat menjadi pertimbangan untuk itu. Kemudian ada lagi pemilihan project. Misalkan ada proyek investasi A, investasi B, investasi C. Itu kita sebagai manajer perusahaan bisa memilih mana sih yang lebih layak dari investasi ketiga proyek tersebut. Itu bisa pakai konsep nilai waktu uang. Kemudian keputusan-keputusan lease atau pinjam. Ini juga mendasarkan dari konsep nilai waktu dan uang. Bisa nggak sih perusahaan kita itu untuk pinjam, untuk melakukan lease dari sana. Kemudian pendanaan kembali obligasi. Perusahaan butuh nggak obligasi? Kapan sih perusahaan itu menetapkan obligasi, mengeluarkan obligasi? Nah, itu pakai konsep nilai waktu uang juga. Kemudian penilaian surat berharga, hampir sama dengan obligasi. Cuman kalau ini bentuknya adalah surat berharga. Nanti kita akan bahas perbedaan di pertemuan-pertemuan di babak berikutnya tentang perbedaan obligasi dengan surat berharga. Nah, kemudian kita juga bisa menjawab permasalahan tentang biaya modal dari sebuah bisnis. Itu juga pakai konsep nilai waktu dan uang. Nah, konsep nilai waktu uang ini sebenarnya berasal dari kondisi ini. Jadi, uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar dari uang yang diterima di masa mendatang. Jadi nilai uang sudah pasti, katakanlah nilai uang kita punya uang 1 juta sekarang, nilainya itu pasti turun di masa mendatang. Jadi itu ya. Nah, sehingga ini juga melatar belakangi konsep bahwa lebih awal uang yang Anda hasilkan dari bunga, maka lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Jadi istilahnya bunganya akan lebih banyak. Otomatis seperti kita mau menabung uang 1 juta sekarang, di tahun ke-10 pasti nilai bunganya dengan asumsi tertentu tidak diambil, misalkan itu akan lebih banyak daripada saat kita menabung dimulai di tahun kelima. Jadi bunganya lebih banyak kalau kita mulai menabung dari sekarang. Kira-kira kenapa? Silakan yang tahu alasannya kenapa. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang bisa melatar belakang, tapi khususnya adalah nilai sekarang ini lebih besar daripada nilai uang yang diterima di masa mendatang.
Faktornya bisa macam-macam, ada dari inflasi yang pasti biasanya ya. Kemudian ketidakpastian, ada resiko di sana. Itu juga bisa melatar belakangi. Nah, di nilai waktu dan uang kita akan belajar tentang interest and compound interest. Interest, apa sih interest itu? Interest itu adalah bunga. Artinya ini adalah sesuatu yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Jadi kalau menurut Kelsen itu bilang kalau bunga adalah kompensasi yang diberikan peminjam kepada yang meminjam. Kemudian ada lagi compound interest. Jadi kalau kita lihat compound interest ini adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal dari bunga suatu investasi sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini biasanya disebut dengan bunga yang berbunga. Nah, jenis-jenis perhitungan di dalam konsep time value of money atau nilai waktu uang sebenarnya ada dua. Jadi jenis perhitungannya itu sebenarnya ada di future value dan juga di present value. Present value. Jadi kalau future value ini adalah nilai masa depan, nilai yang akan datang dari investasi kita hari ini, berapa kira-kira nilai di masa datang. Kalau di present value ini adalah present value itu adalah nilai sekarang. Nilai sekarang dari nilai uang yang akan kita dapatkan di tahun tertentu, di tahun-tahun mendatang. Jadi jenis perhitungannya ada 4. Setiap nilai, baik itu future value dan present value, itu ada yang dihitung dengan single sum atau dihitung dengan annuity. Jadi perhitungan tunggal ataupun dengan tahunan. Pertama, kita akan belajar tentang future value of single sum. Jadi, ini akan mencoba, future value of single sum ini mencoba menilai berapa sih nilai masa depan uang yang Anda tabung atau diinvestasikan hari ini. Dan ini akan tergantung dari besarnya dana yang kita tabungkan, kemudian tingkat suku bunganya atau return atau pengembalian dari tabungan kita, serta lamanya dana tersebut akan ditabungkan. Nah, rumus dari future value of single sum itu adalah future value tahun ke N sama dengan present value atau nilai yang sekarang dikalikan dengan 1 plus interest atau bunganya pangkat N, pangkat lamanya dana tersebut ditabungkan gitu ya. Sama dengan ini nilainya. Kalau misalnya tahun ke-10 berarti ini 10, ini 10 gitu. Nah, kesamaan ini dipergunakan untuk menghitung nilai dari sebuah investasi pada titik waktu di masa mendatang. Jadi, kita akan tahu nilai mendatang dari nilai investasi kita yang sekarang itu berapa, itu rumusnya pakai ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah present value-nya, ini T-nya adalah N ya, N ke 0, tahun ke 0. Nah, nanti kita lihat di future value-nya di tahun ke N itu berapa. Itu pakai rumus ini. Kemudian, compounding period ini adalah periode pelipat gandaan atau kita bisa lihat pengertiannya adalah periode waktu perhitungan bunga dari suatu investasi. Nah, contoh perhitungannya bisa harian, bisa bulanan, ataupun tahunan. Sehingga makin sering atau makin cepat nilai compoundnya, maka semakin besar bunga yang diperoleh. Jadi penghitungan pelipat gandaannya semakin sering, semakin cepat, maka semakin besar bunga yang akan diperoleh. Nah, ini contohnya, kalau kita sekarang punya investasi present value-nya sebesar 2 juta, maka dengan suku bunganya 10% dan nilai nanti N-nya, tahun investasinya kita hitung di tahun kelima. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Kita lihat future value-nya, nilai mendatang di tahun kelima.
future value di tahun kelima sama dengan present value-nya 22 juta ini dikalikan dengan 1 plus bunganya 10%. 10% kalau didesimalkan menjadi 0,1, dipangkatkan termin waktunya 5 tahun. Sehingga hasilnya adalah di tahun kelima nilai uang kita yang sekarang kita investasikan 2 juta, maka di tahun kelima kita akan mendapatkan uangnya sebanyak 3.221.020 rupiah. Ini yang konsepnya adalah tahunan atau annuity. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh yang untuk bulanan. Sama perhitungannya, rumusnya sama, hanya saja di sini kita akan tahu 5 kali 12 karena ini adalah bulanan. 5 tahun kali 12 bulan. Sehingga nilai komponnya, nilai perhitungan interestnya adalah 0,1 dibagi 12 karena 0,1 ini adalah setiap tahun dibagi 12 bulan. Sehingga 2 juta dikalikan 1,6 sekian menjadi 3.290.618. Karena komponnya lebih sering di bulanan, maka lebih besar nilainya kalau kita pakai konsepnya bulanan daripada kita konsepnya tahunan. Compounding faktornya itu kan kalau ini kita hitungnya per tahunan, kalau ini per bulanan, sehingga nilainya lebih gede daripada yang tahunan. Nah, kalau kita lihat investasi berulang-ulang dari compounding factor, jadi compounding interest itu kita bisa memperoleh bunga dari bunga. Kalau ini adalah future value interest factor. Jadi future value interest factor di tingkat bunga I di sekian periode, di N periode. Ini adalah nilai yang digunakan sebagai pengali untuk menghitung jumlah uang di kemudian hari dan merupakan pengganti dari 1 plus interest pangkat N yang ada di dalam persamaan tadi. Jadi kalau tadi rumusnya adalah ini, maka sejatinya 1 plus interest pangkat N ini adalah future value interest factor bunga I di tahun ke N. Nah, contohnya nilai uang untuk biaya pernikahan. Kalau kita lihat di tahun 2020, rata-rata biaya pernikahan adalah 19.140.000 dengan asumsi tingkat inflasi 4%. Kira-kira berapa biaya pernikahan pada tahun 2040? Nah, kita akan lihat di sini future value di tahun 2040. Artinya ini adalah N ke-20. Kalau kita lihat asumsinya di sini tahun 2020. Maka N-nya adalah N tahun ke-20. Present value-nya sama dengan 19 juta sekian. 1 plus 4% adalah 0,04. Desimalnya adalah 0,04 dipangkatkan 20. N-nya ke 20. Sehingga ketemunya adalah nanti di tahun 2040, kalau kalian menikah di tahun 2040, maka biaya pernikahan yang rata-rata sekarang adalah hanya 19.104.000 rupiah. Nanti kalian akan terbebani biaya menikah sebanyak 41.859.156 rupiah. Maka kesimpulannya lebih baik buru-buruan menikah ya. Nah, ini kita juga bisa pakai rumus istilahnya dalam orang-orang finance. Di orang-orang finance ini terkenal dengan istilah rumus 72 atau 72. Nah, ini digunakan untuk memperkirakan berapa tahun sebuah investasi akan berjumlah 2 kalinya. Jadi, nilai 72 ini sama dengan N nilai tahun dikalikan I nilai interestnya atau bunganya. Ini waktu dalam satuan tahun. Nah, 72 ini adalah nilai default dari rumus yang ditemukan. Sehingga 72 sama dengan N kali I. Contohnya, misalkan ada investor ingin uangnya berubah menjadi 2 kali lipat dari 100 juta menjadi 200 juta selama 10 tahun, maka
Untuk mendapatkan itu, dia harus menempatkan uangnya di instrumen dengan bunga 7,2% per tahun. Sehingga ini kita artinya gini, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari 72 sama dengan 10 kali I. I atau bunga sama dengan 72 dibagi 10. Jadi ini tinggal digeser ke sini aja ya. 72 dibagi 10 sama dengan 7,2%, karena ini adalah bunganya. Ini untuk menentukan kira-kira berapa sih investasi itu akan berjumlah 2 kalinya. Ini contohnya. Bunga compound dengan periode bukan tahunan, jadi lamanya periode berlipat ganda atau compounding dan bunga tahunan efektif akan berhubungan terbalik. Sehingga semakin pendek periode compoundingnya, maka semakin cepat investasi itu tumbuh. Seperti yang saya bilang tadi, compoundingnya itu kalau bulanan itu lebih cepat investasinya daripada kita menghitungnya secara annuity. Nah, bunga compound dengan periode bukan tahunan, berikutnya adalah kita lihat bahwa tingkat bunga tahunan efektif. Jadi tingkat bunga tahunan yang efektif itu sama dengan jumlah bunga yang diterima secara tahunan dibagi dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Ini bisa untuk contoh harian, mingguan, bulanan, maupun semesteran. Contohnya gini. Present value dari 2 juta dengan interestnya bunganya 10% dan N-nya 1 tahun, ketemunya di tahun kelima itu adalah 2.200.000. Ini bukan kelima, ini 1 ya mestinya ya. Ini future value 1 itu adalah 2.200.000. Kemudian kalau tingkat bunga efeknya 10%, kalau bulanan kita lihat nilainya adalah 2.209.000, sehingga tetap lebih banyak yang bulanan. Nah, compounding and the factor of time. Dalam jangka panjang, uang yang ditabungkan sekarang lebih nilainya dibandingkan dengan uang yang ditabungkan di kemudian hari. Maka kalau saya bisa simpulkan, menabung atau berinvestasilah sedini mungkin gitu. Sudah ada yang punya investasi dari sekarang? Kalau belum, cepat-cepat berinvestasi ya, minimal menabung. Nah, kekuatan waktu dalam periode compounding lebih dari 35 tahun kalau kita bandingkan sekarang. Ini contohnya lagi. Jadi Selma ini berkontribusi sama $2.000 per tahun. Jadi dia $2.000 terus dia tabungkan selama 10 tahun dari tahun pertama. Sedangkan Patty ini dia berkontribusi sama, meskipun dia sama-sama $2.000 per tahun, tapi dia dimulai dari tahun ke-11 gitu, sampai ke 13, sehingga saya selama 25 tahun. Masing-masing memperoleh tingkat bunganya 8% per tahun. Jumlah uang yang dikumpulkan pada akhir tahun ke-35, Selma mendapatkan 198.422 dolar, sedangkan Patty-nya 146.212 gitu ya. Sehingga tetap lebih banyak Selma yang mendapatkan lebih banyak karena dia lebih dulu melakukan investasi dengan nilai yang sama. Nah, present value atau nilai sekarang ini adalah tingkat bunga diskonto atau the discount rate atau bunga yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang dari nilai yang ditetapkan di masa mendatang. Ini kebalikan dari future value. Jadi dia sebenarnya present value ini kita ingin mencoba menghitung nilai sekarang dari nilai yang kita tetapkan di masa mendatang. Jadi kebalikannya. Jadi kalau present value interest factor atau PVIF ini adalah nilai digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang. Contohnya jika mendapat warisan 10 juta pada tahun 2030, kira-kira berapa nilai tahun 2019? Nah, kita lihat di persamaan awalnya bahwa future value
yang awal tadi yang dari future value itu sama dengan present value dikalikan dengan 1 plus interest pangkat N. Atau kita balik lagi, kalau ini kita balik dari ini adalah present value-nya, maka sama dengan future value ini dikalikan dengan 1 per 1 plus interest pangkat N, karena ini akhirnya ada di bawah sini. Jadi seperti itu. Nah, present value sama dengan future value ke N dikalikan dengan present value interest faktor suku bunga atau interest N di tahun ke N. Persamaan ini digunakan untuk menentukan berapa sih nilai sekarang dari sejumlah uang yang kita tentukan di masa mendatang. Nah, contohnya, jika dijanjikan mendapat uang sebesar $500.000 pada waktu 40 tahun mendatang, dengan asumsi bunganya 6%, berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Sehingga present value-nya adalah $500.000. Maka present value interest faktornya adalah 6% selama 40 tahun. Sehingga $500.000 dikalikan 1 per 1 plus 6%, atau didesimalkan menjadi 0,06 ya. Dipangkatkan 40 tahunnya. Sehingga ketemu sekian. Sehingga nilai present value, nilai sekarang itu adalah dari $500.000, nilai sekarangnya adalah $48.500. Ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak hal, misalkan seperti asuransi, seperti itu. Hitungnya pakai ini. Ada lagi konsep anuitas atau kalau kita lihat di sini adalah definisinya nilai uang pada akhir periode waktu dari serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama selama periode waktu tertentu. Jadi intinya adalah dia adalah serangkaian pembayaran yang jumlahnya sama dan itu dibayarkan secara rutin dalam waktu periode yang tertentu. Itu adalah nilai anuitas. Contohnya adalah premi asuransi jiwa, pembayaran hadiah lotre. Ini biasanya ada lotre ini kalau di US itu ya. Atau di Hong Kong itu ada seperti ini. Pembayaran dana pensiun itu bisa. Ada lagi anuitas compound. Jadi ini sama dengan anuitas, cuman bedanya adalah ini adalah pembayaran dengan jumlah uang yang sama pada akhir setiap periode selama periode tertentu dan memungkinkan uang tersebut berbunga. Karena ada kata-kata compound, bunga berbunga gitu ya. Jadi nilai bunganya ditambahkan dengan nilai pokoknya terus seperti itu, sehingga semakin besar. Nah, contohnya adalah kalau kita menabung $50.000 setiap bulan tanpa diambil untuk membeli handphone baru pada 2 tahun mendatang. Nah, future value dari anuitas itu seperti ini. Jadi future value sama dengan PMT. PMT ini adalah pembayaran yang dibuat pada akhir setiap periode atau payment period ya, payment period yang tetap. Jadi payment method ya. Jadi pembayaran dengan skema pembayaran dengan jumlah nilai yang tetap dikalikan dengan future value interest factor for annuity, ada A-nya. Jadi kalau kita yang sebelumnya kalau tanpa anuitas ada FVIF, maka ini ada FVIFA, ada annuity. Dari interest tertentu selama periode tertentu. Nah, konsep anuitas ini adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah uang sama. Ini terlihat kalau kita lihat di sini. Ini adalah $1 di tahun pertama, $1 di tahun kedua, $1 di tahun ketiga, dan $1 di tahun keempat. Jadi sama terus itu. Kita menyetorkannya selama 4 tahun dengan jumlah nominal yang sama. Contohnya, jika kita ingin membeli obligasi, kita bisa mendapat kupon pembayar bunga selama periode obligasi yang kita punya. Jika kita meminjam uang untuk membeli rumah atau mobil, Anda harus membayar cicilan dalam jumlah yang sama. Kira-kira itu.
Nah, future value annuity. Jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat 3 tahun kemudian dengan bunga 8%, berapa banyak akan mendapatkan uang setelah 3 tahun? Di tahun ketiga ini kita dapat berapa ya? Kira-kira bunga 8%. Nah, ada dua cara. Yang pertama kita pakai mathematical solutionnya. Jadi rumusnya future value sama dengan PMT tadi, jadi pembayaran yang tetap dikalikan dengan future value interest factor of annuity dengan bunga I dan di tahun ke N. Kalau kita ini 1000-nya taruh sini, kan tetap bayarnya selama 1000 selama 3 tahun dengan bunga 0,8. Kita bisa pertama alat yang kita gunakan bisa pakai ini, FVIVA table. Jadi pakai tabel investasi. Ini sama dengan kalau kita pakai tabel ini nilainya 3,2464. 3,2464 sama. Nah, kemudian menghitung future value annuities dari tabungan pendidikan. Misalkan diasumsikan dikontribusikan ada kontribusi kita 2 juta setahun dengan return 9%, berapa banyak sih tabungan pendidikan kita kalau 30 tahun lagi? Sama nilainya. Kita hitung. Rumusnya sama. Jadi future value di tahun ke-30 sama dengan PMT-nya 2 juta dikalikan dengan 136,305. Ini kalau 9% di tahun ke-30. Hasilnya adalah ini. Rp272.610.000. Nah, present value of annuity equation. Present value-nya adalah, kalau tadi ada future value, kalau ini ada present value-nya. Sama sebenarnya, hanya beda hanya di tingkat present value. Konsepnya saja yang berbeda, bahwa kalau konsep dari present value ini adalah nilai sekarang dari sejumlah uang yang kita akan targetkan kita dapatkan di kemudian hari. Nah, persamaan ini untuk menghitung present value-nya ya. Berapa present value dari PMT-nya kalau kita lihat $1.000 pada akhir tahun ketiga jika opportunity cost-nya adalah 8%. Nah, mathematical solution-nya adalah PMT present value sama dengan PMT dikalikan present value interest factor annuity suku bunga atau interest I di tahun ke N. Kalau di tabelnya nanti dicari di tabelnya. Nah, kalau ini adalah perhitungannya seperti ini. Jadi present value sama dengan present PMT-nya dikalikan dengan ini C-nya 1 dikurangi dengan C dibagi dengan 1 plus I interestnya pangkat ke N, komponnya, ini komponnya 1. 1000 kalikan kompon 1 min 1 0,8, ketemunya adalah present value-nya adalah $2.577,10. Nah, menghitung present value dari annuity, kira-kira kita bisa menentukan sekarang atau menunggu nanti. Jadi misalkan berapa nilai sekarang dari pembayaran tahunan sebesar $50.000 yang akan diterima kepada mantan calon istri dengan asumsi tingkat diskonnya 5%. Kira-kira adalah 50.000 dikalikan dengan persen value interest factor annuity-nya yang 5% selama 25 tahun. Sehingga persen value-nya yang sekarang adalah $704.700. Nah, beli mobil dengan angsuran tahunan yang mudah, kita bisa lihat bahwa di sini pembayaran tahunan untuk membayar $6.000 dengan bunga 15%, kita bisa mencari berarti sekarang present value sama dengan PMT. Kita akan cari cicilannya berapa sih gitu. Maksudnya ini. Jadi cicilannya enaknya berapa sih gitu.
Jadi present value sama dengan PMT dikalikan present value interest factor annuity persentase dan dari N year-nya. Maka kalau kita untuk membayar $6.000 selama 4 tahun dengan bunga 15%, ketemu dari tabel daripada present value interest factor annuity-nya ketemu sekian, sehingga PMT-nya ini tinggal dibagi ke sini, berarti 6.000 dibagi 2.850 itu sama dengan 2.101,58 PMT-nya. Nah, cara umum yang ada di Indonesia, jadi misalkan gini, harga mobilnya katakanlah 180 juta, DP-nya 10%, bunganya 10%, tenornya 3 tahun. Maka nilai kreditnya adalah 180 juta, harga mobilnya dikurangi dengan 18 juta. Ini adalah DP-nya. Sama dengan 162 juta, sehingga total kreditnya 162 juta ditambah 30%, 3 tahun bunga 10%, 10 kali 3, 30%, kalikan 162 juta. Ini besarnya adalah 210,6 juta. Ini total kreditnya, total yang dikredit. Jadi kalau kita mau kredit nilainya 162 juta, itu sebenarnya totalnya nanti menjadi 210,6 juta. Nah, cicilannya, PMT-nya 210,6 juta dibagi 36 bulan atau setara dengan 3 tahun. Sama dengan 5.850.000 rupiah per bulan. Pembayaran pertamanya biasanya harus membayar DP-nya nih 18 juta ditambah cicilannya PMT-nya 5,8 juta ditambah asuransi ditambah dengan provisi. Ini tergantung, berbeda setiap leasingnya. Ini yang umum ada di Indonesia. Nah, perpetuities ini adalah anuitas yang berlangsung tidak hingga. Jadi nggak ada batasan waktunya. Jadi anuitas secara rutin, tapi tidak ada batas waktunya, sehingga present value sama dengan perpetuity. Jadi PP ini adalah perpetuity atau annual atau jumlah rupiah atau dolar dari perpetuity-nya dibagi dengan interest-nya atau annual interest-nya atau discount rate-nya. Sehingga contohnya, kalau persen value-nya adalah 10 juta kali ini, maka dengan bunga 20%, perpetuity-nya adalah 10 juta dikalikan 20% sama dengan 2 juta. Atau perpetuity yang 1 juta dengan interest-nya 10%, itu adalah perpetuity-nya adalah 10 juta. Maka, kita ambil kesimpulan bahwa future value itu adalah nilai di masa depan dari investasi saat ini. Nah, ada istilah rule of 72 atau rumus 72. Ini memperkirakan berapa lama investasi Anda akan berlipat ganda pada tingkat pengembalian yang diberikan. Jadi, berlipat ganda adalah 2 kali lipatnya, gitu ya. Present value ini adalah nilai sekarang dari investasi yang diterima di masa depan. Annuity ini adalah serangkaian pembayaran yang sama secara berkala untuk jangka waktu tertentu. Jadi, pembayaran yang sama secara berkala untuk jangka waktu tertentu. Future value of an annuity ini adalah nilai di masa depan dari arus investasi saat ini. Itu ya. Jadi hampir sama dengan annuity ini sekarang, tapi ini di masa depan nilainya berapa gitu. Present value of annuity adalah nilai sekarang dari aliran investasi yang diterima di masa depan itu. Dengan nilai pembayaran yang sama. Amortized loan ini ada pinjaman yang dibayar dengan angsuran berkala yang sama untuk jangka waktu tertentu. Perpetuities ini adalah anuitas yang berlanjut dan tidak. Oke, itu dulu. Ini adalah tugasnya nanti.